perkenalkan, nama saya Natasha Febrina Silayan, NIM 223304020595. Di sini saya akan memaparkan materi manajemen operasional dari topik 1 sampai 7. Apa itu manajemen operasional? Manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan proses pengendalian dan pengambilan keputusan. Hal tersebut dalam rangka mengatur penggunaan sumber daya demi terciptanya tujuan organisasi. Fungsi manajemen operasional. Manajemen operasional memiliki 4 fungsi umum, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penelahan, dan fungsi pengawasan. Fungsi perencanaan melaksanakan perencanaan semua aktivitas produksi, mulai dari menentukan jenis barang dan jasa apa yang waktu produksi sampai cara pemasarannya. Fungsi pengorganisasian menentukan jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua kegiatan produksi. Fungsi penelahan merupakan pengumpulan informasi secara lengkap terkait secara semua aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Fungsi pengawasan yaitu meliputi semua kegiatan yang dimaksudkan untuk tujuan dan menjamin operasional perusahaan berjalan dengan baik. Ruang lingkup manajemen operasional. Ruang manajemen operasional mencakup berbagai aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama, lingkungan. Aspek lingkungan dalam operasional manajemen sangat penting untuk diperhatikan, terutama perkembangan dan kecenderungan yang masih berkaitan dengan alam. 2. Keuangan. Unsur pelengkap yang paling penting dalam operasional pengelolaan adalah keuangan. Manajemen ini harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tidak keluar jalur. Ketiga, strategi. Fungsi manajemen operasional digunakan dalam menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan, juga meningkatkan daya saing dan perusahaan lain. 4. Operasional. Fungsi manajemen operasional berkaitan dengan operasional perusahaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian atas seluruh aktivitas usaha. Kelima, desain produk. Teknologi modern memudahkan penjualan menjadi proses yang lebih cepat dan sederhana. Strategi operasi dan pengambilan keputusan adalah dua konsep yang terkait dalam manajemen operasional bisnis. Strategi operasi merujuk pada visi fungsi operasi yang menetapkan arah keseluruhan untuk pengambilan keputusan. Visi ini harus dimasukkan ke dalam strategi bisnis dan seringkali ditetapkan dalam rencana formal. Strategi operasi harus menciptakan pola keputusan yang konsisten dalam operasi dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Fungsi strategi yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan para pesaingnya. Strategi operasi yang tepat memungkinkan perusahaan bersaing dalam diferensiasi, memungkinkan perusahaan memiliki pembeda yang membedakan produknya dari pesaing. Strategi operasi juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghemat biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Desain produk dan jasa adalah proses yang kompleks yang melibatkan identifikasi peluang pasar, analisis kebutuhan dan keinginan konsumen, serta pengembangan solusi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan desain produk dan jasa adalah untuk menciptakan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam desain produk, tujuan utamanya adalah untuk membuat produk yang berfungsi dengan baik, memiliki tampilan yang menarik dan mudah dipelihara. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikan ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Jenis-jenis peramalan yaitu perkiraan berdasarkan waktu. Perkiraan jangka panjang mencakup waktu lebih dari 18 bulan. Perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi masa depan. Perkiraan ekonomi atau ekonomi forecast menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun. Perkiraan kualitatif yaitu berdasarkan pada masa lalu, hasil prediksi yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Perkiraan berdasarkan sifat penyusunan. Perkiraan subjektif yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang menyusunnya. Perkiraan objektif berdasarkan data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. Yang pertama, metode kualitatif. Hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan
yaitu juri dari opini eksekutif. Metode ini mengambil opini atau pendapatan dari sekelompok kecil manajer puncak atau top manajer pemasaran, produksi, teknik, keuangan, dan logistik yang seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Yang kedua, gabungan tenaga penjualan. Setiap tenaga penjual meramalkan tingkat penjualan di daerahnya yang kemudian digabung pada tingkat provinsi dan nasional untuk mencapai ramalan secara menyeluruh. Metode DLP. Dalam metode ini serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden. Jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya. Survei pasar atau market survey. Masukan diperoleh dari konsumen atau konsumen potensial terhadap rencana pembelian pada periode yang diamati. Selanjutnya ada prosedur ramalan. Dalam melakukan peramalan terdiri dari beberapa tahapan, khususnya jika menggunakan metode kuantitatif. Tahapan tersebut adalah mendefinisikan tujuan peramalan. Misalnya, peramalan dapat digunakan selama masa praproduksi untuk mengukur tingkat dari suatu pemerintah. Membuat diagram pencar atau plot data, misalnya memplot demand versus waktu, di mana demand sebagai ordinat Y dan waktu sebagai aksis X. Memiliki model peramalan yang tepat. Melihat dari kecenderungan data pada diagram pencar, maka dapat dipilih beberapa model peramalan yang diperkirakan dapat mewakili pola tersebut.